Materi, pergolakan di awal revolusi. A. Situasi negara Indonesia. Pada pergolakan di awal revolusi, pada masa awal kemerdekaan, situasi keamanan sangat kacau dan terjadi pergolakan di berbagai daerah. B. Bentuk pergolakan di awal revolusi. Secara umum, pergolakan di masa awal revolusi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu revolusi sosial dan pergolakan melawan tentara asing. C. Berbagai pergolakan dalam negeri. 1. Ideologi keinginan suatu kelompok untuk menjadikan ideologi yang menjadi ideologi bangsa. 2. Kepentingan keinginan suatu daerah untuk mendirikan negara sendiri. 3. Sistem pemerintahan keinginan suatu kelompok untuk mengubah sistem pemerintahan bangsa. D. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. 1. Pemberontakan PKI Madiun 18 September tahun 1948 adalah konflik bersenjata antara pemerintah Republik Indonesia dan kelompok oposisi sayap kiri yaitu Front Demokrasi Rakyat selama Revolusi Nasional Indonesia. 2. DITE Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Alasan pemberontakan berasal dari ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. 3. D30 SPKI bertujuan untuk menggulingkan Presiden Soekarno sekaligus mengubah ideologi negara. E. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. 1. PPREPIRMEST pemberontakan yang terjadi karena ketidakpuasan suatu kelompok terhadap kebijakan yang dilakukan masa kabinet Ali Sastromijoyo II. 2. Persoalan negara federal dan BFO adalah komite yang terdiri dari 15 pemimpin negara bagian dan daerah otonom untuk mengelola Republik Indonesia Serikat (PLIS). FI peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. 1. PPRN pemberontakan yang bergerak di Bandung pada tahun 1950 untuk membentuk negara Pasundan. 2. Pemberontakan Andi Aziz April tahun 1950, bentuk penolakan terhadap rencana penyatuan NET ke dalam NKRI. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya bisa searching dari sumber lain. Nah, selanjutnya yuk simak dengan seksama tayangan video yang bersumber dari YouTube channel Sobat History. Semoga bermanfaat. Revolusi Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi yang dirancangnya bersama beberapa tokoh di rumah Soekarno. Setelah proklamasi selesai dibacakan, dikibarkanlah bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri dari Soekarno. Akan tetapi, Belanda kembali datang. Mereka berusaha untuk menguasai kembali Indonesia. Rakyat Indonesia pun tidak terima dan mulai melakukan perlawanan. Saat itulah perjuangan revolusi Indonesia dimulai. Sekutu, termasuk Belanda, membentuk suatu badan komando militer bernama AFNI. Tentara AFNI mendarat di beberapa wilayah strategis Indonesia, seperti Surabaya dan Jakarta pada bulan September, Oktober, dan November tahun 45. Mengetahui hal tersebut, tanah air tentu tidak tinggal diam. Masyarakat mulai bergerak untuk melakukan perlawanan. Perjuangan revolusi Indonesia ini terbagi menjadi dua karakteristik. Pertama, itu perlawanan dengan menggunakan cara fisik. Kemudian satu lagi perlawanan menggunakan jalur diplomasi. Surabaya menjadi lokasi pertama perlawanan rakyat Indonesia setelah sekutu kembali menginjakan kaki di Indonesia. Are-are Surabaya bersama salah satu tokohnya yaitu Bung Tomo dengan heroik melakukan perlawanan terhadap sekutu. Orasi Bung Tomo yang sangat bergelora dapat membangkitkan semangat para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan. 10 November 1945 adalah puncak dari pertempuran tersebut. Atas semangat keberanian dan jiwa patriotik dari ulama, santri, dan arek Surabaya lainnya, maka
tanggal 10 November kemudian ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Setelah Surabaya, berbagai daerah pun ikut angkat senjata melawan tentara-tentara sekutu. Selain di Surabaya, di daerah lain juga melakukan perlawanan, diantaranya 1. Pertempuran Ambarawa, 2. Bandung Lautan Api, 3. Pertempuran Medan Area, 4. Puputan Margarana, 5. Perjuangan bersenjata di Sulawesi. Selain dengan fisik atau perang, juga dengan jalur diplomasi. Salah satunya adalah konferensi Meja Bundar 2 November 1949 yang membuat Belanda mengakui kedaulatan Indonesia setelah di perjanjian sebelum-sebelumnya. Belanda dan sekutu terus berkhianat. Berikut ini perjuangan dengan jalur diplomasi. Proses perlawanan rakyat Indonesia terhadap upaya pendudukan kembali yang dilakukan oleh Belanda yang dibantu sekutu kurang lebih selama 5 tahun. Revolusi Indonesia terjadi mulai dari tahun 45, yaitu saat Soekarno membacakan teks proklamasi, sampai Belanda dan para sekutu mengakui kedaulatan Indonesia pada akhir tahun 1949. Dampak revolusi Indonesia telah menelan banyak korban. Meskipun tidak ada data akurat yang menunjukkan berapa banyak nyawa penduduk Indonesia yang melayang dalam gerakan revolusi Indonesia. Diperkirakan terdapat 45.000 sampai 100.000 jiwa. Untuk rakyat sipil, diperkirakan penduduk yang meninggal yaitu 25.000 sampai 100.000 jiwa. Sedangkan untuk Belanda, lebih dari 5.000 tentaranya kehilangan nyawa mereka di Indonesia. Waste your time trying to criticize, cutting me down, put away your knife so